Suku Polahi di Gorontalo memiliki tradisi yang unik. Mereka menjalankan tradisi perkawinan sedarah atau inses. Keturunan hasil perkawinan sedarah ini pun terlihat normal. Anak-anak suku Polahi memiliki kondisi normal seperti anak-anak pada umumnya dan tidak tampak kelainan fisik atau cacat. Meskipun belum pernah dilakukan penelitian terhadap keturunan suku Polahi, peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan besar di dunia medis. Karena tidak sejalan dengan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sedarah kemungkinan besar menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan bisa cacat. Menurut Dr. Wahyuni Sadang SPOG, ahli genetik di Makassar, menyatakan bahwa anak-anak keturunan Polahi dari hasil perkawinan sedarah ini mungkin saja tampak baik-baik saja, tidak terlihat berbeda secara fisik. Hal itu terjadi karena permasalahan genetika tidak hanya terbatas didasarkan pada penilaian dari cacat fisik saja. Itu normal karena baru dilihat dari luar saja. Jika diperiksa secara keseluruhan, pasti ada diperoleh masalah genetika yang terjadi, ungkapnya. Walaupun secara fisik tampak tidak ada yang berbeda dari anak normal, Dr. Wahyuni menyampaikan keyakinannya bahwa anak hasil perkawinan sedarah pasti mengalami masalah kesehatan. Bahkan, anak suku Polahi dari perkawinan sedarah ini bisa terjadi abnormal pada kognitifnya. Kan belum diperiksa, dikatakan normal cuma bentuk fisik saja. Bisa jadi IQ-nya mendekati idiot. Jadi, kalau secara fisik dia normal, mungkin bisa saja gangguan tersebut terjadi pada kecerdasan sang anak, ungkapnya. Dr. Wahyuni juga menyampaikan dengan penjelasan secara medis, perkawinan sedarah sebaiknya tidak dilakukan. Hal itu karena bisa menimbulkan bermacam-macam kelainan kromosom pada hasil keturunannya. Banyak kelainan-kelainan yang akan muncul, seperti dalam hal kromosomnya. Mungkin kalau dari fisik, ya mungkin dia bisa saja tidak nampak. Kita belum menganalisis kelainan di dalamnya, karena akan muncul dari efek kromosom, jelas Dr. Wahyuni. Dr. Wahyuni juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari 21 anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah, semuanya mengalami gangguan autosomal. Hal itu disebabkan karena diwariskan melalui kromosom autosom. Beberapa jurnal kedokteran dari 21 anak yang dihasilkan dari inses baik biasanya ada kelainan kromosomnya. Salah satunya itu autosomal recessive disorder, kata Dr. Wahyuni. Autosomal recessive disorder merupakan kelainan yang terjadi di sistem saraf. Kelainan ini dapat menyebabkan terjadinya kelemahan otot, gangguan koordinasi atau gerak tubuh, kesulitan berbicara, bahkan sampai permasalahan pada organ jantung. Dr. Wahyuni menjelaskan keturunan dari perkawinan sedarah hampir dipastikan dapat menyebabkan gangguan kromosom. Hal itu disebabkan perkawinan yang masih dalam garis keturunan dekat, misalnya pernikahan dari anak saudara kandung orang tuanya. Kondisi masyarakat suku Polahi yang masih hidup primitif menyebabkan tradisi yang tidak lazim, yaitu perkawinan sedarah atau inses ini masih berlangsung hingga sekarang. Perkawinan sedarah ini terjadi baik dengan saudara kandung, ibu dan anak, bahkan juga terjadi antar bapak dan anak. Meskipun secara ilmu medis perkawinan sedarah akan menghasilkan keturunan cacat secara fisik, anehnya hal itu tidak berlaku pada keturunan suku Polahi yang tampak normal. Dari penuturan Yohan Tamu, antropolog dari Universitas Negeri Gorontalo, bahwa hingga saat ini belum pernah ada penelitian terhadap suku Polahi yang menjalankan perkawinan sedarah. Sehingga misteri di balik perkawinan sedarah ini pun belum bisa diungkap. Namun, dari kacamata antropologi, Yohan Tamu berpendapat dari sudut pandang antropolog,
mengatakan adanya kemungkinan suku Polahi memiliki kebiasaan lainnya dalam kesehariannya yang menyebabkan anak mereka lahir dalam keadaan normal. Mungkin saja mereka memang ada ritual, seperti mengkonsumsi tumbuhan tertentu. Kan mereka tinggal jauh di dalam hutan, di gunung. Jadi, otomatis kan namanya di gunung pasti banyak tumbuh-tumbuhan yang mungkin kita belum tahu khasiatnya, ungkap Yohan.